Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natali Putri Febrianti dengan NIM 23032000062 dari kelas administrasi B akan meresuh materi yang sudah diberikan Pak Rizky selama semester ini. Yuk, simak videonya. Pada materi pengenalan bisnis, hal yang bisa disimpulkan adalah dasar-dasar bisnis, hubungan antara laba dan risiko, perbandingan antara menjadi pengusaha dan bekerja untuk orang lain, serta berbagai model bisnis modern dan tradisional. Tujuan utama dari pembelajaran minggu kedua adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana bisnis beroperasi dalam lingkungan yang dinamis, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis, dan pentingnya pengusaha dalam menciptakan kekayaan. Studi kasus yang diangkat dari materi pengenalan bisnis adalah seorang pengusaha muda memulai bisnis online yang menjual produk fashion handmade. Namun, ia menghadapi tantangan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Kira-kira bagaimana solusi yang bisa diambil? 1. Menganalisis resiko dan laba. 2. Mencoba model bisnis yang baru. 3. Memanfaatkan teknologi. Serta 4. Memulai strategi pemasaran. Dengan pendekatan ini, pengusaha dapat menghadapi tantangan bisnis dengan lebih efektif dan meningkatkan peluang suksesnya dalam pasar yang kompetitif. Materi kedua adalah membahas tentang strategi memulai bisnis, pola pikir yang diperlukan, mitos kewirausahaan, definisi kewirausahaan, dan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh pengusaha sukses. Tujuan utama adalah memberikan panduan dan motivasi bagi calon wirausahawan untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Studi kasus yang diambil dari materi tersebut adalah seorang calon pengusaha ingin memulai bisnis startup teknologi, tetapi merasa terhalang oleh mitos bahwa mereka membutuhkan banyak uang dan keberuntungan untuk berhasil. Kira-kira penyelesaiannya bagaimana? 1. Memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Mengadopsi model bisnis yang tepat. 3. Membangun jaringan dengan wirausahawan lain, mentor, dan investor potensial untuk mendapatkan dukungan dan saran. 4. Memulai dengan proyek kecil dan iteratif, sambil terus belajar dan beradaptasi dengan feedback dari pasar. Dengan strategi ini, calon pengusaha dapat mengatasi hambatan awal dan memulai bisnis mereka dengan lebih percaya diri dan terstruktur. Materi yang ketiga adalah mengelola bisnis, membahas tentang manajemen bisnis termasuk fungsi-fungsi dasar manajemen, jenis-jenis manajer, keterampilan manajerial, serta pentingnya manajemen strategis dan penetapan tujuan. Materi ini memberikan panduan bagi pengusaha dan manajer untuk mengelola bisnis secara efektif. Studi kasus yang diambil dari materi ini adalah seorang manajer di perusahaan teknologi merasa kesulitan dalam mengelola tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya mereka yang beragam. Hal ini menyebabkan komunikasi yang buruk dan penurunan produktivitas tim. Kira-kira seperti apa penyelesaiannya? 1. Mengadakan pelatihan tentang kesadaran budaya dan komunikasi antar budaya untuk semua anggota tim. 2. Melakukan perencanaan dan perorganisasian. 3. Mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada motivasi dan inspirasi anggota tim. 4. Secara berkala memantau kinerja tim dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Dengan menetapkan langkah-langkah ini, manajer dapat mengatasi tantangan dalam mengelola tim multikultural dan meningkatkan produktivitas serta komunikasi dalam tim. Materi yang keempat adalah perilaku karyawan dan motivasi. Kesimpulannya, dalam organisasi, perilaku karyawan dan motivasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kerja dan produktivitas. Berbagai model dan teori motivasi, seperti teori Maslow, teori X dan Y, serta teori dua faktor, menjelaskan bagaimana kebutuhan dan persepsi karyawan dapat diidentifikasi dan dipenuhi untuk meningkatkan motivasi mereka. Selain itu, perilaku positif seperti kewarganegaraan organisasi dan kecerdasan emosional karyawan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Sebaliknya, perilaku kontraproduktif seperti ketidakhadiran dan sabotase dapat merugikan organisasi dan perlu diatasi dengan strategi yang tepat.
Materi yang kelima adalah esensi pemasaran. Kesimpulannya, dalam pemasaran, perusahaan harus melalui 3 langkah utama untuk mengidentifikasi pelanggan mereka. 1. Segmentasi pasar. 2. Penentuan target pasar. Dan 3. Penetapan posisi pemasaran yang unik. Selain itu, pengembangan dan manajemen merek sangat penting karena merek yang kuat dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan nilai pasar perusahaan. Strategi pemasaran harus mencakup 4 elemen utama, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Studi kasus yang diambil dari materi ini adalah penurunan penjualan produk elektronik di segmen pasar remaja. Solusinya, perusahaan dapat mengatasi penurunan penjualan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan segmen pasar yang ditargetkan melalui pembaruan produk dan mengoptimalkan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi remaja. Ini akan meningkatkan daya tarik produk di segmen pasar tersebut dan membantu memulihkan penjualan. Sekian video saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.